Jakarta International April Circuit atau dikenal juga dengan JIEC merupakan sirkuit balap Formula E pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Sirkuit ini digunakan untuk balapan ke-8 dari ajang balap Formula E pada tanggal 4 Juni 2022 kemarin. Sobat Aero pasti penasaran, bagaimana sih bentuk sirkuitnya? And we go green in Jakarta. It's a pretty slow start for Da Costa. That gives Evans an opportunity in the blue Jaguar on the outside, coming down towards the first corner. But Da Costa has the inside. Pagar pembatas beton atau wall barrier biru berdiri tegak sepanjang lintasan yang memiliki panjang 2,4 km dengan lintasan lurus terpanjang berjarak 600 meter. Sirkuit selebar 16 meter ini terdiri dari 18 tikungan yang membentuk lintasan seperti kuda lumping. Cukup unik dan sangat menokal, bukan? Sobat Aero, setiap sirkuit balapan itu setidaknya memiliki 3 komponen utama, yaitu lintasan balap, paddock, dan tribun penonton. Tahukah Sobat Aero, Jakarta International April Circuit mampu menampung sekitar 60.000 orang penonton dalam satu waktu. Cukup banyak, bukan? Terdapat 8 kategori tiket yang ditawarkan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp287.500 hingga Rp11.500.000. Tidak hanya disuguhi oleh performa para pembalap di atas trek, penonton juga disuguhi oleh pemandangan Laut Ancol yang berada di utara JIEC. Sungguh keren kan Sobat Aero? Sirkuit yang dibangun di atas lahan seluas 35 hektar ini menghabiskan biaya sebesar Rp190 miliar dan pembangunannya dilaksanakan hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 60 hari. Sobat Aero pasti penasaran, kok bisa sesingkat itu? Gimana sih tahap pembangunannya? Jadi begini Sobat Aero, pembangunan JIEC dimulai sejak 3 Februari 2022 hingga awal April 2022. Proyek ini dilakukan di bawah tanggung jawab PT Jakarta Propertindo dan PT Jaya Konstruksi Manggala. Pada masa pembangunannya, lintasan dibangun dalam 5 zona yang masing-masing terletak di sekitar Ancol Festival, Mall Ancol, Paddock, Sagara, dan Tribun Sirkuit Festival. Di antara 5 zona tersebut, zona 5 merupakan zona terpanjang, yaitu sekitar 1 km atau 40% dari total lintasan. Dan tentunya Sobat Aero, proyek ini tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para engineer. Salah satunya ialah kondisi tanah di kawasan Ancol yang mayoritas adalah tanah lunak. Hal ini tidaklah bagus untuk lintasan balap karena dapat menyebabkan deformasi yang cukup besar akibat frekuensi gesekan ban kendaraan dengan perkerasan yang cukup tinggi. Lalu, bagaimana sih para engineer memecahkan masalah tanah di Ancol? Bagaimana produksi aspal yang diperlukan untuk memenuhi standar ABB FIA? Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Lanjut tonton terus ya! Seperti yang sudah disinggung tadi Sobat Aero, JIEC dibangun dengan cepat, kurang lebih 60 hari dengan panjang 2,4 km di atas tanah lunak kawasan Ancol. Pastinya Sobat Aero, lintasan balapan memiliki standar internasional sendiri yang tentunya jauh berbeda dengan pembuatan jalan biasa, terutama pada perkerasan jalan. Tanah lunak mudah mengalami deformasi atau perubahan bentuk ketika mendapat beban yang berat. Jika kamu perhatikan Sobat Aero, meski pembebanan yang terjadi pada lintasan cukup kecil, proses pengereman dan gesekan kendaraan tetap dapat menyebabkan kerusakan lintasan jika perkerasan dan stabilitas tanahnya tidak baik. Nah, kualitas tanah yang harus dipenuhi adalah nilai California Bearing Ratio atau kepadatan sebesar 6%. Diperlukan minimal 65% untuk CBR bagian sub-base course atau lapisan fondasi bawah, dan 90% untuk CBR bagian base course. Oleh karena itu, perbaikan tanah harus dilakukan untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Lalu bagaimana proses perbaikan tanah untuk Jakarta International April Circuit? Jadi begini Sobat Aero, langkah yang pertama dilakukan adalah menancapkan 82.000 curucuk kayu untuk memadatkan tanah. Selanjutnya, di atas tanah tersebut dilapisi dengan gedek bambu sebagai alas sebelum ditimbun lagi dengan batu kapur atau limestone
Kenapa menggunakan batu kapur? Batu kapur dipilih karena kedap air, sehingga memperkecil kemungkinan air tanah merembes naik ke base course. Setelah lapisan limestone, di atasnya ditambahkan lagi lapisan geotekstil yang berfungsi sebagai pemisah agar mencegah infiltrasi air tanah ke konstruksi pekerjaan jalan. Nah, jika semua lapisan tersebut selesai, barulah lapisan perkerasan lentur lintasan dibuat. Campuran aspal yang digunakan untuk lapisan permukaan juga memiliki spesifikasi khusus yang harus dipenuhi. Titik lembek atau softening point aspal lintasan harus dibuat lebih tinggi, yaitu sekitar 73-78 derajat Celcius. Selain itu, performance grade aspal yang digunakan juga lebih tinggi dari titik lembek, yaitu sekitar 76-80 derajat Celcius. Performance grade menyatakan temperatur tertinggi lapisan beraspal tanpa mengalami deformasi. Agar nyaman dan tahan lama, lapisan aspal haruslah tahan dari pergeseran, sehingga nilai performance grade yang ditetapkan juga harus lebih tinggi dari kemungkinan suhu yang terjadi. Nah, Sobat Aero, nilai titik lembek dan performance grade yang tinggi membuat suhu pembakaran agregat aspal juga harus lebih tinggi lagi. Suhu yang digunakan untuk membakar aspal dan agregat di Asphalt Mixing Plant atau AMP untuk lintasan GIEC adalah 185 derajat Celcius, sekitar 20 derajat Celcius lebih tinggi dari proses AMP biasanya. Kamu tahu tidak Sobat Aero, dalam campuran aspal, agregat yang digunakan untuk perkerasan GIEC juga tidak sembarangan dan memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi loh. Untuk surface course atau lapisan permukaan, agregat harus memiliki nilai abrasi kurang dari 20% dan sand equivalent atau kadar lumpur yang rendah. Pada perkerasan aspal, jika lapisan makin ke atas, ukuran agregat yang dipakai akan makin kecil. Untuk itu, ukuran agregat yang dipakai pada lintasan GIEC maksimal sekitar 14 mm agar penggunaan aspal lebih banyak dan perkerasannya lebih lentur. Proses pengaspalan lintasan Jakarta IPRI juga menjadi perhatian loh Sobat Aero. Proses ini menggunakan metode hot joint, yang mana proses penyambungan perkerasannya dilakukan saat suhu masih panas. Nantinya, satu sambungan perkerasan akan dipadatkan secara bersamaan dan terus-menerus. Proses pemadatan aspal dengan metode hot joint harus selesai dilakukan pada suhu 115 derajat Celcius. Kepadatan aspal yang dihasilkan di lapangan juga minimal 97% dari kepadatan di laboratorium. Proses ini sangat bergantung dengan kekentalan aspal, sehingga suhu yang digunakan juga harus tepat. Tidak boleh terlalu cair saat masih panas, dan tidak boleh terlalu dingin karena sudah kaku sehingga sulit dipindahkan. Karena waktunya yang singkat, pembangunan GIEC terus dilakukan selama 24 jam secara efektif dan efisien. Pembangunan Jakarta International IPRI Circuit dilakukan secara detail agar dapat memenuhi standar ABB FIA Formula E. Pada akhirnya, pembangunan GIEC berhasil menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengerjakan proyek besar dan standar internasional.